Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kalian hari ini Alhamdulillah luar biasa tetap semangat. pelajaran kita akan mengabsen terlebih dahulu. Nanti yang Bapak panggil namanya mohon mengangkat tangan kemudian menyebutkan hobinya. Ya, siap ya? Bapak akan absen di sini. Adela, ada? Piano, oke, bermain piano. Asria? Boxing. Boxing. Luar biasa. Andia? Badminton. Tidak hadirnya? Berapa orang yang tidak hadirnya? Dua. Satu. Gina. Dua. Gina kenapa? Sakit. Kalau Siva? Izin. Oke. Berarti kita doakan Gina yang sakit mudah-mudahan ya cepat sembuh dan bisa berkumpul lagi dengan kita semua. Oke, baik. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Doanya seperti yang biasa kita suka berdoa ya. Doanya yang di depan. Nah, kalian sudah hafal semuanya. Tapi untuk berdoanya akan Bapak bikin. Jadi Bapak dulu lalu kalian. Ya. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk supaya nanti apa yang Bapak sampaikan bisa mudah kalian pahami dan kalian terapkan. Ikuti Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina Allahumma iftah 'alaina hikmataka hikmataka wansur 'alaina wansur 'alaina min khazaini min khazaini rahmatika rahmatika ya arhamar rahimin. ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Bapak ada ice breaking terlebih dahulu untuk supaya melihat kesiapan kalian dalam belajar. Seperti biasa, kalau Bapak bilang tepuk satu, kalian tepuknya satu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Nah, kalau tidak ada kata tepuk, jangan tepukkan. Paham? Oke, kita coba ya. Lihat fokusnya. Tepuk dua, satu. Kan jangan ditepuk tangan kalau tidak ada kata tepuknya. Ulangi lagi, dengerin. Kalau ada tepuk satu, baru tepuk. Tepuk satu, satu. Kalau tidak ada kata tepuknya, jangan tepuk tangan. Ya, ulangi lagi. Fokus yang benar. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk tangan. Nggak ada tepuk tangan. Selain dari tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, udah diam, nggak usah tepuk tangan. Di sini ada sebuah pertanyaan. Nah, Bapak ingin nanya sama siapa nih? Andia. Siapa orang yang kalian sayangi, yang kamu sayangi siapa? Yang paling kamu sayangi? Yang pertama orang tua, ada lagi? Siapa? Nenek. Terus? Sayang itu bukan sayang yang lain, teman juga mungkin. Punya sahabat? Bagi kepompong sahabatnya. Teman. Coba siapa saja orang yang kalian sayangi? Bisa jawab? Angkat tangan. Siapa saja yang disayangi? Orang tua, terus teman, adik, keluarga. Mengapa kalian menyayangi mereka? Mengapa kalian menyayangi orang tua kalian? Coba Rama, mengapa Rama menyayangi orang tua kalian? Karena sudah merawat, tidak melahirkan dulu. Sudah merawat, kayaknya jadi kamu tuh dipungut, dirawat. Kenapa kita menyayangi orang tua? Kita harus menyayangi orang tua.
Tadi karena orang tua yang melahirkan kita dan merawat kita sampai sekarang. Mereka mencurahkan kasih sayangnya untuk kita, semua mereka beri untuk kita. Patutlah kita berbakti kepada mereka dan patutlah kita menyayangi kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan mereka. Nanti suatu saat mereka akan menjadi tua, kita juga akan menjadi besar. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih sayang mereka, ya. Karena terkadang orang tua itu sering berbohong untuk kebaikan kita. Contoh berbohong apa? Jika mereka misalkan mereka bilang kenyang, padahal untuk kita. Ketika mereka misalkan bilang ada uang buat anak, padahal itu uang untuk apa? Gitu. Menyisikan sebagian uang mereka yang mereka misalkan rela untuk tidak makan hanya untuk misalkan untuk kita keperluan kita seperti itu. Ya. Nah, penting nggak kita punya rasa kasih sayang? Penting. Karena dengan adanya rasa kasih sayang nanti akan muncul sifat kepedulian, menghargai, toleransi. Nah, kira-kira kalau melihat gambar ini apa yang ada di benak kalian? Apa? Bullying atau perundungan. Bullying. Kira-kira kalau melihat gambar ini, kalian sudah bilang bullying. Bullying ini masuk ke dalam kategori kasih dan sayang atau tidak? Ya. Orang yang membuli itu berarti orang yang punya kasih sayang atau tidak? Ya. Kenapa? Karena orang yang punya rasa kasih sayang tidak akan pernah menyakiti hati orang lain, baik itu secara verbal, kata-kata, maupun secara fisik. Ada bullying dengan verbal banyak. Contohnya apa? Nah, ini adalah fenomena di kita. Sering kali kalian mengejek teman kalian, baik dengan fisiknya, gara-gara hidup, gara-gara penek, gara-gara boga bapana ngarana goreng pak orang goreng bapana ngarana misalkan ya, acong misalkan. Nah, suka kalian mengejek dengan nama bapaknya, itu juga masuk ke dalam bullying. Kenapa? Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama kita akan menjelaskan makna dari kasih sayang. Ya, apa sih makna dari kasih sayang itu? Kemudian yang kedua, kita akan bersama-sama mengidentifikasi sifat yang mencerminkan rasa kasih sayang. Jadi sifat yang mencerminkan rasa kasih sayang itu sifat apa sih? Nah, yang terakhir, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kita akan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ini ya, rendahnya tingkat kasih sayang. Contohnya tadi ada masalah di kita yang sering terjadi di kelas, yaitu masalahnya apa? Bullying. Ya, bullying. Masalahnya di kita itu sering terjadi pembulian atau bullying. Bullying ini sudah menjadi sebuah budaya dan itu terjadi termasuk di sekolah kita. Nah, ini adalah masalah yang kita akan angkat. Nanti kalian coba cari bagaimana memecahkan masalah ini agar di sekolah kita itu menjadi zero bullying. Tidak ada bullying lagi. Bukan hanya di sekolah, tapi di kelas ini juga tidak ada bullying lagi. Apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk itu kita akan bagi kelompok, beranggotakan masing-masing 4 orang. Berarti ada 8 kelompok. Silahkan kalian untuk berkelompok, ya. Kemudian nanti kalian berdiskusi dalam kelompok tersebut, mendiskusikan mengenai bagaimana caranya agar di sekolah ini zero bullying atau tidak ada lagi pembulian. Ya. Baik, sekarang coba silakan kalian gabung dengan kelompoknya. Bapak sudah buat kelompoknya, berarti 4 orang. Silakan putar mejanya, kemudian bangkunya juga berkumpul dengan kelompok. Baik, Bapak sudah membagi kelompok, kalian juga sudah berada di kelompoknya masing-masing. Ini ada 8 kelompok ya, masing-masing 4 orang. Ada yang 3 orang karena memang ada 2 orang yang tidak hadir. Nah, untuk tugasnya sekarang kalian semua buka HP-nya, keluarkan HP-nya.
Ada HP-nya? Nah, kemudian kalian masuk ke aplikasi Sikuat Belajar. Sudah? Coba masuk ke aplikasi Sikuat Belajar. Nanti cari di menu project hasil P5 video pendek. Di situ ada video-video tentang bullying. Ya. Nah, sekarang akan Bapak bagi tugas untuk kelompok 1 itu nanti coba menganalisis untuk video dari kelas A. Untuk kelompok 2 dari kelas B, untuk kelompok 3 dari kelas D, untuk kelompok 4 dari kelas E ya. Kemudian untuk kelompok 5 dari kelas F, kelompok 6 dari kelas G, 7 kelas H dan 8 kelas I. Nah, yang harus kalian lakukan, dengerin dulu instruksinya. Yang harus kalian lakukan, pertama kalian menganalisis video tersebut. Di situ kan videonya tentang apa? Kalau memang tentang bullying, bullyingnya bentuknya seperti apa? Apakah verbal ataupun fisik? Nah, kemudian nanti setelah itu kalian cari solusi untuk supaya kejadian tersebut tidak terulang lagi. Ya. Terakhir kalian simpulkan hubungannya antara bullying tadi dengan rasa kasih sayang terhadap sesama. Nanti setelah itu kalian masukkan ke dalam LKPD yang Bapak telah siapkan di dalam aplikasi Sikuat Belajar. LKPD-nya ada di dalam menu pembelajaran, pilih kelas 9, pilihnya PA, nanti ada di situ LKPD. Nanti untuk yang masukkan ke dalam LKPD-nya hanya 1 orang, ketua kelompoknya saja. Tuliskan nama kelompoknya, kemudian tuliskan hasil dari diskusinya di dalam LKPD tersebut. Paham ya? Selanjutnya nanti setelah LKPD tersebut terkumpul, Bapak akan memanggil masing-masing kelompok untuk ke depan dan mempresentasikan hasil dari diskusi. Paham ya? Oke, sudah paham? Baik, kalau sudah paham, silakan untuk mengerjakan. Waktunya tidak banyak, jadi mulai dari sekarang silakan untuk berdiskusi. Yuk, silakan. Baik, nanti setelah diskusi, hasil diskusinya silahkan kalian masukkan ke dalam Google Form yang ada di Sikuat Belajar. Sudah dimasukkan semuanya? Nah, sudah dikirim semuanya? Nah, jadi hasil diskusi dimasukkan ke dalam aplikasi Sikuat Belajar. Nanti akan dipresentasikan langsung di depan kelas 7D tentang bully baru yang dibully oleh sekelompok geng perempuan. Untuk menyelesaikan masalah ini, saya sarankan untuk melaporkan ke guru BK agar tidak terjadi seperti ini lagi. Kita harus saling menyayangi, menghargai dengan sesama teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut telah kita dengarkan hasil dari kelompok 3. Selanjutnya kita akan panggil kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 ke depan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Taki. Perkenalkan, nama saya Raikan. Perkenalkan, nama saya Rama. Analisis video dan Sebagai berikut. berikut. Jadi hasil analisis video yang kita tonton tadi
tersebut menunjukkan pembulian dengan meminta atau memalakkan secara paksa. Jadi kita simpulkan untuk pembelajaran kali ini, yang pertama, makna dari kita kasih sayang itu, yang pertama kita harus saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Dengan teman kita tidak boleh saling tidak boleh saling ya. Ketika terjadi pembulian, solusinya seperti apa? Oke, kalau kalian melihat pembulian, kalau kalian melihat terjadi pembulian, yang harus kalian lakukan adalah yang pertama melaporkan ke siapa? Ke guru. Kalau kalian tidak bisa mencegahnya sendiri, kalian bisa melaporkannya ke guru. Baik, dengarkan instruksinya. Sekarang kita akan evaluasi menggunakan kuisis. Nanti ada 10 pertanyaan yang harus kalian jawab dengan tepat. Oke, semuanya sudah masuk itu. Kita akan mulai. Silakan perhatikan di layar handphonenya. Kita akan mulai. 1, 2, 3. Kita akan mengakhirinya. Kita lihat siapa yang paling tinggi skornya. Kita kasih tepuk tangan buat baik. Untuk selanjutnya kita akan merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Apakah kalian merasa senang dengan kegiatan seperti ini? Dan juga kita akan coba refleksikan tulisan refleksi kalian. Ada di Sikuat, yang tadi menu yang tadi ada tulisan refleksi. Silakan masuk ke dalam Sikuat belajar. Ada menu yang tadi, menu PAI, kemudian ada pilihan di situ refleksi. Silakan mengisi refleksinya di Google Form-nya. Refleksi ini, dari dulu, refleksi ini ditujukan untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Mudah-mudahan dengan ada refleksi dari kalian, nanti Bapak atau kegiatan pembelajaran di pertemuan berikutnya akan lebih baik lagi. Baik, alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Kita telah belajar barusan mengenai tentang kasih sayang terhadap sesama. Ingat pesan Bapak bahwasannya kalau kalian ingin disayangi, kalian harus lebih banyak menyayangi. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan juga, tidak sempurna iman seorang apabila dia belum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ya, kalian harus berbaik-baik dengan teman kalian, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, tidak boleh saling membuli. Karena bullying itu sesuatu perbuatan yang tidak baik, jangan dilakukan. Baik, refleksinya sudah Bapak terima. Sekarang untuk di akhir kita akan berdoa bersama-sama. Kita tutup dengan doa akhir majelis bersama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai tata cara berkurban. Demikian untuk terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi